Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu KPM semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Ketua Kelompok yang sudah menyediakan tempat untuk kita mengadakan pertemuan kelompok pada pagi hari ini. Gimana ibu-ibu? Semangat nggak pagi hari ini? Kalau kurang semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kelompok rutin kita setiap bulannya dengan yang pada hari ini yaitu modul 4 yaitu perlindungan anak pada langkah 6 cara pencegahan kekerasan keluarga dan masyarakat. Baiklah ibu-ibu, sekarang saya mau bertanya dulu tentang materi kita sebelumnya. Apakah sudah dipraktekkan di rumah ibu-ibu? Oh ya. Apa kemarin pelajaran kita materi kita sebelum materi itu modul kesehatan. Ya, yang apa Bu? Kesakitan pada anak ya. Penyakit diare, penyakit kecacingan. Oke, malaria. Oh ya, berarti ibu-ibu masih ingat pelajaran kita bulan kemarin. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang baru yaitu cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Saya bertanya dulu sama ibu-ibu. Di sini udah punya anak semua, Bu? Oh, sudah ya. Apa yang ibu lakukan kalau seandainya anaknya tidak mau berangkat ke sekolah? Dimarahin. Terus ibu Siti dibujuk. Oh ya. Mungkin banyak cara ibu-ibu untuk mengatasi anaknya yang tidak mau berangkat ke sekolah. Buku pintar di bawah ibu-ibu. Ya, kita buka buku pintar halaman 22 ibu-ibu ya. Ada kan, coba dibaca ibu-ibu. Itu ada kasus cerita anak tidak mau sekolah. Jadi tolong ibu-ibu diskusikan dulu dan dibaca cerita anak tidak mau sekolah itu. Sudah Bu? Apakah kejadian seperti itu terjadi di keluarga ibu-ibu atau di sekitar ibu-ibu? Ada? Oh ya. Kalau ada, apa yang harus ibu lakukan kalau seandainya anak ibu seperti Nina itu yang tidak mau berangkat ke sekolah? Oh ya, menasihati, betul. Ibu Rini membujuk. Oh ya. Ya, banyak cara ya ibu-ibu yang kita lakukan kalau anak kita tidak mau berangkat ke sekolah. Misalnya dengan cara membujuknya, menyuruh pergi sekolah. Ada lagi yang memukul, Bu. Oh, berarti samalah kasusnya kayak Ibu Eda nih ya Bu ya, yang memukul anaknya karena tidak mau berangkat ke sekolah. Jadi kalau ibu sebagai masyarakat melihat seperti itu, apa yang ibu lakukan? Oh, menasihati Ibu Eda ya. Melaporkan ke RT. Oh ya, bisa juga. Jadi kalau seandainya terjadi kasus seperti itu di keluarga ibu seperti Nina, kita sebagai orang tua tidak harus
memukul ataupun memarahi anak kita kalau dia tidak mau berangkat ke sekolah. Cukup kita nasihatin dan kita beri pengertian kepada anak kita. Dan kalau seandainya terjadi seperti itu di masyarakat kita, kita lihat di sekitar kita, kalau ada orang yang memarahi anaknya seperti Ibu Eda, kita bisa memberikan nasihat, atau kalau memang tidak mau dinasihati, kita minta orang terdekatnya untuk menasihati si ibu tersebut, atau kita lapor kepada RT atau RW. Ya Bu ya, tidak semua yang kita lakukan itu harus dengan kekerasan terhadap. Oke Bu-ibu, masih semangat? Oh masih ya. Sekarang kita lanjutkan. Coba buka lagi Bu buku pintarnya, halaman 25. Di sana ada potongan cerita kisah si Aksa dan kisah si Geni. Di situ dilihat di potongan ceritanya, si Aksa sedang bermain bola, lalu datang seseorang yang dikenal lalu mengajak si Aksa pergi ke tempat yang sepi. Si Geni pun seperti itu. Jadi setelah Ibu amati kisah cerita, potongan cerita itu, apa yang bisa Ibu tanggapi dari cerita itu? Ya, siapa? Ibu siapa Bu? Ibu Rina. Ya, silakan Bu. Ya, siapa lagi Bu? Oh ya, Ibu Desi. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa KPM ini. Ya, jadi di dalam potongan cerita kisah si Aksa dan si Geni itu, nampaklah di situ ada orang yang tidak dikenal mengajak mereka, dan mulailah mereka meraba-raba atau memegang-megang dada perut anak segini. Jadi ada pesan yang harus dilakukan anak kita di dalam film terjadi itu untuk pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, kita harus menekankan kepada anak kita, hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur bila anak kita tidak mengenal orang tersebut. Yang kedua, tolak ajakan orang tersebut dibawa ke tempat sepi atau yang tidak jelas. Yang ketiga, tolak jika ada orang yang mencium, meraba ataupun memegang area-area seperti dada, perut, dan sekitar celana anak kita. Seterusnya yaitu berteriak atau minta tolong kalau seandainya terjadi hal yang seperti itu kepada anak kita. Dan terakhir, silakan lapor kepada orang tua atau guru. Jadi di situ bisa kita ajarkan kepada anak kita kalau seandainya ada orang yang tidak dikenal mengajak atau membawa anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya ibu-ibu ya. Jadi ada yang mau bertanya ibu-ibu? Tidak ada. Berarti pas ya ibu-ibu ya. Sebelum kita tarik kesimpulan dari kisah-kisah tadi. Jadi ada Bu, ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang dari kisah sebelumnya bisa kita simpulkan, yaitu upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat bisa dilihat di buku pintar halaman 23, 24, dan 26. Jadi yang pertama, pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga bisa kita lakukan dengan memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik kalau anak kita menceritakan sesuatu, walaupun itu hanya hal yang sepele yang diceritakan anak-anak, kita harus mendengarkan dengan baik ya ibu-ibu ya. Yang kedua yaitu selanjutnya bisa dilakukan dengan membangun komunikasi dua arah dengan anak. Itu yang seterusnya bisa membantu kesulitan anak, tentu tidak memarahi anak dan memberi pujian kepada anak kalau dia berperilaku baik. Dan yang tidak kalah pentingnya ibu-ibu, kita harus tidak boleh
melakukan kegiatan bersama di keluarga termasuk beribadah bersama-sama ya ibu-ibu ya. Itulah pencegahan kekerasan dalam keluarga. Sekarang pencegahan kekerasan dalam masyarakat yaitu dengan cara peduli kepada sesama tetangga. Yang kedua, melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui RT dan RW. Tiga, mengenai lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Jika melihat atau mengetahui kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Itulah Bu contoh-contoh upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, baiklah, mungkin hanya itu hasil pertemuan kelompok kita pada pagi-pagi hari ini. Jadi jangan lupa ya ibu-ibu dipraktekkan di rumah ya. Sebelum kita akhiri, tolong absen dikumpulkan ibu-ibu. Oke? Ya udah, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kelompok kita. Kita bertemu bulan depan dengan topik yang baru lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.